diusir-usir begitu. Saya boleh masuk dulu, Mas? Oke, silakan. Mas Novel boleh pakai masker dulu ya, Pak. Kak Sri, aku minta tolong pakai masker sama clip on ya sebentar. Oh iya. Nah Mas, sebelumnya saya mau ucapin makasih juga saya udah diizinin untuk masuk. Saya datang ke sini sama tim saya, kita mau ngebantuin dan ngebersihin yang hal negatif yang ada di rumahnya Mas Novel. Oke. Tapi sekali lagi gue minta hargai gue. Gue nggak mau yang kayak kemarin. Ya, lulu semuanya ya. Ingat, tanpa apa-apa dari gue jangan satupun pegang-pegang alat-alat gue yang di dalam. Ya, gue suruh keluar lu semua. Iya. Oke Mas, mungkin kejadian kemarin di studio juga ada salah paham. Jadi karena pada saat Mas Novel kayak gitu takutnya makin ricuh, akhirnya mereka milih untuk take out Mas Novel. Makanya saya datang lagi ke sini juga mau ngebantuin Mas Novel. Jadi sekarang udah diizinin ya Mas. Iya, gue juga minta maaf sama Roy, sama semua yang ada di sana. Gue udah bikin rusuh. Oke Ya, Mas. sampein aja salam gue. Iya Mas, pasti. Mas Novel, saya mau tanya, kemarin itu ada jimat kan? Bisa tunjukin ke saya nggak jimatnya itu di mana? Oh iya ada. Ada di belakang. Oh, jimatnya udah dimasukin ke toples gini ya Mas? Iya. Gue udah gak butuhin. Oh yaudah kalau kayak gitu jimat ini boleh saya sita ya Mas? Ya silakan. Oke. Kak Sri? Kak, aku minta tolong Kak. Ini tolong disita ya Kak, jimatnya. Dulu kemarin. Jangan apa ya? Itu jimatnya Mas Novel. Kak Sri? Kak? Kak Sri? Mas, sebentar deh. Ini aneh banget sih. Dan salahnya Kak Sri juga malah ngebuka lagi. Kamu siapa? Neng Ayu itu siapa? Mbak, ini Neng Ayu. Takutnya kerasukan pacar saya Neng Ayu. Pacar Mas itu Neng Ayu? Neng Ayu iya. Enggak, ini bukan Neng Ayu Mas. Ini bukan Neng Ayu. Kok tapi kayak gini? Kamu mau coba buat nipu saya? Saya tahu kamu bukan Neng Ayu. Pasti Neng Ayu. Enggak Mas. Mas percaya sama saya ya. Dia ini coba buat narik perhatian kita. Dia coba buat ngegangguin, tapi ini bukan sosok Neng Ayu. Oke pemirsa, jadi yang masuk ini emang sosok perempuan, tapi dia bukan Neng Ayu. Dan dia mencoba buat menarik perhatian Mas Novel di sini, dan dia menyamar menjadi Neng Ayu. Udah ini kayaknya mendingan kita sadarin aja kali ya Kak. Kak, aku minta tolong air dong, Neng. maaf. Ya Mas, tahan ya Mas, bantuin saya. Mbak. Udah Kak Sri istirahat dulu. Kak Sri fokus dong. Jangan kayak gitu. Terus jimatnya kenapa malah dibuka? Kamu kenapa ya? Tadi ada sosok yang masuk ke Kak Sri karena Kak Sri-nya juga nggak fokus. Udah, ini aku minta tolong Kak Azam, tolong siapin kain hitam dong. Ya. Jadi bukan sosok. Bukan Mas, sosok Neng Ayu itu aku belum ketemu dan yang tadi itu negatif kok. Mungkin emang sosoknya ada di sini, tapi bukan Neng Ayu. Dan yang tadi itu cuma coba buat ngegangguin kita aja, Mas. Oke pemirsa, kenapa aku bungkus jimat ini pakai kain hitam? Aku takut kalau misalnya jimat ini dipegang sama Kazam atau tim lainnya, nanti sosok itu
bisa merasuki lagi. Kak Azam, aku minta tolong ini dibawa ya. Ini disikat. Makasih ya Kak. Kak Sri udah, kakak istirahat dulu di sini. Mas, kan saya dengar kalau di rumah ini ada ruang ritual yang biasa Mas lakukan. Boleh tolong anterin saya ke sana? Ya, ada di atas. Ya udah. Mas Noval, ini kamar siapa ya? Kamar pembantu saya. Ya udah deh, Mas, kita ke atas lagi. Oke. Jadi ini ruangan yang biasa Mas lakukan untuk ritual. Iya. Itu apaan ya? Kok ada yang gerak-gerak sih? Ih! Ya ampun, kok ada belatung sih? Ini 2 hari lalu juga ini ada begini nih. Saya juga bingung ini dari mana ya asalnya. Ini berarti ini yang ketiga, Mbak. Yang ketiga nih, Mbak. Dari mana ya ini? Oke pemirsa, ini aneh banget sih. Karena di sini tuh nggak ada bangkai atau daging busuk, tapi ini banyak banget belatungnya. Di sini juga bersih, nggak ada apa-apa kok. Yaudah, Mas, kita cepat-cepat masuk ke dalam aja deh. Jujur sih Mas, di ruangan ini bersih sih, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin ada lilin kes ritualnya Mas Noval kali ya ini. Tapi nggak ada apa-apa. Ya, makanya saya kaget. Ini saya udah dari kemarin tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Ini ada belatung, ini apa ya? Iya, oke. Biasanya sih kalau ada binatang yang kayak gitu, Hei! Apa ini keluar? Keluar! Keluar lo! Semua keluar! Bang. Keluar! Gua nggak butuh lo! Gua udah bilang! oke. Kayaknya di Jangan pernah senggol halaman gua! Iya. Keluar semua! Iya. Keluar! Keluar! Ini dia pasukan Iblis. Keluar semua! Keluar! Keluar! Gua nggak butuh lo! Semua keluar! Oke, Gua udah bilang tadi! Teralin dulu deh. Lepas! Tahan. Keluar lo! Keluar! Ini Mas Noval ini nggak kesurupan Kak, tapi emang ada sesuatu yang menempel ke dia yang membuat dia tuh jadi nggak ngehandle emosinya. Auranya juga jadi negatif banget. Mas Noval, Mas udah sadar? Sadar Mas, dilawan Mas kalau yang kayak gitu. Nah tadi juga kan pot jatuh. Itu tandanya emang ada yang nyerang. Setelah pot itu jatuh, tiba-tiba aja Mas Noval juga yang tadi baik-baik aja malah jadi marah-marah kayak gitu dan ngusir kita. Mas dilawan ya. Saya juga nggak tahu ini. Tiba-tiba kayak ada. Ya padahal di ruangannya emang bener-bener bersih Kak. Kata Kak Roy kan di rumah ini ada ruang ritual. Ya ini. Kayaknya bukan ini sih. Kata Mas Noval ini kan? Iya. Ini tempat ritual saya. Yang saya rasain sih bukan ini Mas. Gak ada lagi, Mbak. Cuma ini satu-satunya. Tunggu, Pris. Malam kemarin kan aku udah sempat ngelok kamera nih di 2 tempat di sini waktu itu yang saya datang, Mas. Gimana kalau kamu lihat? Gimana? Boleh. Udah aku siapin dulu ya. Coba. Ya. Ini, Pris. Ini ngelok kamera yang pertama yang ada di kamarnya. Mas Mas. Oke. Caranya sih nggak ada apa-apa ya Kak. Ini Mas Noval juga nggak ngerasain ada apa-apa kan selama tidur? Nggak ada. Iya. Soalnya aku juga nggak ngeliat ada apa-apa sih pemirsa di kamarnya Mas Noval. Ini si Mas Novel sempat keluar sih. Nah. Saat Mas Novel keluar kamar juga. Nggak ada apa-apa Kak. Nah, cuma yang aneh, aku kan ngelok 2 kamera. Ini di bagian ruang tamu ya.
Jam berapa emang Kak? Sekitar jam 1. Sekitar jam 1. Kak, ini siapa Mas? Pembantu saya ini. Pembantunya Mas Noval. Iya. Jam 1 pagi pembantu Mas Noval nyapu. Anehnya tuh dia nyapu pun nggak nyalain lampu dan posisinya tuh kayak orang tidur ya. Atau kok kamu lihat? Oh iya sih ini tidur ya, tapi nyapu. Itu dia Ini kayak nenteng sesuatu ya. bawa apa ya? Nah itu tuh, ini apa tuh? Di bawah tuh. Gak kelihatan sih Mas. Jadi masuk itu kamarnya ya? Iya itu kamarnya. Kok aneh sih? Kamar pembantu Mas Novel itu berarti kamar yang tadi sebelum kita ke atas itu kita lewati. Iya. Mas pembantu Mas Novel keluar. Ambil sapu lagi. Aneh ini orang nih. Mas, emang biasanya pembantu Mas Novel itu bersih-bersihnya jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu? Enggak. Dia paling agak sorean jam 7 sampai jam 8 dia masuk kamar tuh. Nah kalau dari mata kamu nih Fris, dia nggak dipengaruhi apapun gitu, makhluk-makhluk halus gitu? Kalau dari dirinya sih enggak ya Kak. Aku juga nggak ngelihat apa-apa di sini. Cuma aku penasaran juga tuh tadi apa yang dia bawa ke kamarnya. Terus dia nyapu lagi dan di situ-situ aja gitu loh. Aneh nih orang. Tuh, dia jalan lagi dong masuk ke dalam sini lagi. Tadi dia udah masuk ke sini kan? Saran ngapain? Nah, lihat nih. Tunggu. Ini dia bawa Si Gucci, iya. Dia bawa Gucci ke kamarnya. Ngapain tuh? Saya jadi curiga ya, karena jujur Mas Noval pas tadi sebelum saya ke atas, pas ngelewatin kamar itu, ya mungkin saya emang nggak ngeliat ada apa-apa, nggak ngeliat bentuknya atau makhluknya, tapi saya ngerasa ada yang aneh di kamar itu. Boleh tolong kita tanyain langsung aja kali ya Mas? Kita ke kamar pembantu aja. Ayo. Ya ampun, Jim. ya ampun. Siti. 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 Kenapa lu Siti? Jawab. Siti. Saya ini Siti. aneh banget sih. Ternyata ini juga Gucci yang dibawa yang tadi kita lihat Mas. Dengar Siti. Istighfar Siti. Siti. Mas, aku yakin ini udah bukan pembantu Mas Noval lagi. Oke pemirsa, yang aku lihat di tubuhnya ini ada makhluk lain. Tapi nggak kelihatan nih makhluknya itu bentuknya kayak gimana karena dia masih menyatu banget sama tubuhnya pembantu ini. Stop. Stop. Sini. Masa dia? Diam sini. Kasri, bantuin Kak. Istighfar Siti. Oke pemirsa, jadi ini aku lihat jelas banget. Istighfar Siti. Masuk ke tubuhnya Mbak Siti. ini ada sosok laki-laki dan sekarang matanya merah banget, marah mengarah ke arah umur yang pecah. Ini tuh pecah itu kayak Istighfar Siti. nanti dia mau ngapain? Siti. Dan ini belum kita lihat tadi. Siti. Kakak, aku minta lada sama air tolong. Siti. Ya, Mama tolong Mbak. Istighfar. Siti. Tante, aduh kuat banget nih. Penasaran banget tadi dia makan apa ya?
patung, terus ada makhluk yang coba buat kecohin Mas Noval di atas tadi. Itu kayaknya kiriman dari pembantunya Mas Noval deh. Mas Noval tahu nggak kalau dia ngelakuin ritual kayak gini? Nggak. Mbak. Siti. Siti. Siti, bangun Siti. Sadar Siti. Sosok yang tadi masuk ke tubuhnya Mbak Siti ini adalah sosok laki-laki yang tadi aku bilang dia marah dan matanya itu malah merah banget Kak pas mulai ditenangin sama Kasri dan Mas Noval. Sosok itu bukan kekasihnya Mas Noval atau bukan sosok yang punya aura positif ya Mas. Dia itu negatif banget dan dia tuh nyerang kuat banget. Tadi Kasri juga nggak kuat kan? Siti, ini apa semua nih? Kamu mau ikut-ikutan saya? Ritual. Ini buat apa kamu ini? Awalnya saya mau melindungi diri saya dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa? Tapi saya keterusan untuk memorotin hartanya Mas Noval. Hah? Jadi selama ini kamu begitu? Mau prorotin? Hah? Semua di rumah ini? Harta saya gitu? Kamu tuh macam apa kamu? Udah Mas Noval. Bertahun-tahun lu ikut gua! Udah, oke Mas Noval udah. Ini nanti kalau urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti ini biar saya serahin aja semuanya, terserah Mas Bukan Noval. begitu Mbak. Ini apa aja minta saya berikan. Iya. Saya kasih. Ya, intinya di rumah ini sebenarnya kalau yang ganggu Mas Noval kayak tadi di ruang tadi juga udah nggak ada, di kamar Mas Noval pun nggak ada. Ternyata sumber energi yang negatif dan yang ngeganggu itu berasal dari sini, dari ritual yang dilakukan sama Mbak Siti. Jadi itu nanti jimat udah saya sita, semuanya saya sita, dan ini semua akan saya sita. Oke Mas, nanti urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti terserah Mas Noval. Yang penting sekarang Mas Noval juga udah tahu ya seperti apa Mbak Siti. Dan Mbak Siti ingat, ritual apapun yang dilakukan sama Mbak Siti nggak akan berdampak baik untuk Mbak atau orang sekitar Mbak. Kak Sri, aku minta tolong ini. Dipegang nggak apa-apa. Saya permisi ya. Haris dan Naufal, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis, membuat kekacauan, dan juga mengganggu kenyamanan bintang tamu kami, Asri. Gimana pendapat kamu? Mana yang lebih membahayakan sebenarnya, Haris dan Naufal? Kalau Haris kan dia tipikal diem ya, Iya. tidak melakukan penyerangan. Tapi kalau si Naufal itu yang sangat mengerikan dan selalu berhati-hati sekali. Apalagi kalau punya teman seperti dia atau punya suami kayak dia, jadinya nggak bisa kontrol emosi, bisa parah. Saya coba untuk ajak ngomong baik-baik loh tadi sebenarnya, tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Iya, kita udah lakuin dengan baik banget tadi. Saya nggak suka kalau udah nyerang Nyerang, kali-kali ke iya. perempuan, apalagi nggak bisa dibenerin sih. Tapi kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kaget banget sumpah sampai tadi dilempar sama kursi kan dikejar-kejar kemana-mana. Dia Untung nggak kena kursi. Iya, sama sekali dia nggak suka gara-gara Kak Roy tadi suruh Asri tiup lilin itu aja Iya. sih sebenarnya. Dia nggak izin dulu katanya gitu. Padahal kan kita udah tahu Kak Roy di sana ngobrol sama makhluk halus itu kan. Gitu. Aneh juga ya, dia minta dihargai tapi dia sendiri tidak menghargai Iya. siapa yang di sini. Asli ya, terima kasih banyak ya. Sudah Sama Kak hadir Bayu. di Menembus Mata Batin. Jangan kapok ya. Enggak, seneng kita bisa ketemu lagi, membahas Siap. semuanya. Oke. Kak Roy juga, mudah-mudahan nggak sakit ya tadi sampai Iya, berdarah. makanya. Harus langsung ke dokter lah dua-duanya, Iya, apa tiga-tiganya. Semuanya ya. Terima kasih Reki. Terima kasih, Sudah Bayu. malam ini.